Ya, Assalamualaikum Bu Lutfia. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik Bu Lutfia, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya. Iya Pak. Sebagai awal nih saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Lutfia. Boleh Bu Lutfia? Boleh Bapak. Proses coachingnya dengan siapa Bu? Dengan Ibu Eka Pak. Oh, dengan Bu Eka. Baik Ibu. Saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian coaching pada hari ini. Di antaranya yaitu tentang alur ceritanya ini berjalan atau tidak. Yang kemudian adalah bagaimana Bu Lutfia bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang berikutnya adalah bagaimana Bu Lutfia bisa hadir penuh dalam proses coaching. Dan yang terakhir adalah bagaimana Ibu dapat merespon pertanyaan dari coaching. Baik Bu Lutfia, sebelum kita berlanjut, saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Di sini Pak, potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama dengan presence, dengan kehadiran yang penuh, terus kemudian mendengarkan secara aktif dan meresponnya secara baik, terus kemudian dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, jadi 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin dicapai ya. Kehadiran penuh, merespon pertanyaan, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati? Mungkin yang lebih kompetensi yang lebih spesifik ya Pak ya. Saya ingin dikembangkan itu dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik ya. Lalu menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Saya akan menilai diri saya dengan cara mencari solusi ya Pak. Mencari solusi dari permasalahan yang saya temukan gitu Pak. Nah, dari pertemuan ini kira-kira apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini? Saya berharap semoga saya bisa menemukan solusinya dari permasalahan itu, dan saya mungkin mendapatkan bimbingan juga dari Bapak. Ibu ya, ini pertanyaan-pertanyaan tadi saya sudah utarakan. Mudah-mudahan dalam proses coaching ini Ibu bisa berjalan dengan baik, dan ini juga menjadi perubahan buat kita semua ke arah yang lebih baik. Baik Ibu, silakan Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Eka. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik. Iya, saya lihat Bu Eka lagi ada yang dirasa di Bu Eka, ada gelisah. Itu kenapa Bu Eka? Iya betul nih Bu Lutfi. Ini di awal tahun ajaran baru ini nih Bu Lutfi nih kebetulan memang ada, Bu Lutfi mungkin dengar juga ya, ada mutasi ya Bu Lutfi ya, mutasi dengan terkait dengan guru-guru ya, ada rollingan gitu ya Bu Lutfi. Nah kebetulan tim saya nih, tim BK gitu kan, ada rotasi gitu kan, salah satu guru BK dirotasi untuk bertugas di sekolah lain. Dan pada akhirnya saya nih yang diminta untuk mengajar, untuk memberikan layanan BK di kelas 12 kan. Sebelumnya kan saya biasanya ngajarnya di kelas 10 nih, di tingkat kelas 10 Bu Lutfi. Nah sekarang ketika guru BK yang dimutasi ini harus pindah tugas, alhasil saya yang ditugaskan untuk mengajar di kelas 12 ya, atau memberikan layanan di kelas 12. Ini yang sedikit menjadi kegelisahan saya sih sebenarnya gitu. Terus kemudian Bu Eka, kalau begitu apa yang Bu Eka harapkan ketika Bu Eka menceritakannya kepada saya? Sebenarnya yang saya harapkan sih Bu Lutfi, agar gimana ya supaya saya bisa memberikan layanan BK di kelas 12 ini sesuai dengan harapan siswa kelas 12 gitu kan, terutama bagaimana siswa kelas 12 ini kan secara emosi aja sudah berbeda dengan siswa kelas 10 Bu Lutfi gitu. Bagaimana saya bisa memberikan layanan yang sesuai dengan layanan pribadi, sosial, karir maupun belajarnya Bu Lutfi gitu.
Kemudian Bu Eka mengenai siswanya ya Bu Eka ya, emang siswa harapan Bu Eka itu siswa yang seperti apa gitu dalam mengikuti pembelajaran? Untuk kelas 12 ini, di kelas 12 ini kan sudah masuk tingkat akhir remaja ya Bu Lutfi ya, di mana mereka kan sebenarnya berpikirnya sudah lebih konkret lagi. Nah, terutama kan siswa SMK nih Bu Lutfi. Kalau siswa SMK itu kan kelas 12 ini sudah harus berpikir lebih konkret bagaimana ke depannya 1 tahun kemudian setelah mereka lulus. Apakah mereka akan bisa memilih untuk bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi maupun berwirausaha. Nah, di situ yang harus saya gali dari potensi-potensi mereka supaya mereka tuh sesuai dengan tujuan mereka nanti mau pilih yang mana di ketiga karir tadi Bu Lutfi, seperti itu. Begitu. Ya. Nah, kalau itu saya tanyakan ya Bu Eka ya, menurut Bu Eka nih sekarang posisi mereka itu ada di rentan berapa dari antara angka 1 sampai 10 Bu Eka? Kalau sekarang karena masih di awal pembelajaran ya Bu Lutfi ya, rentan mereka tuh kira-kira menurut saya masih di angka 6 sih Bu Lutfi. Oh gitu, masih di angka 6. Terus kemudian kira-kira Bu Eka mau menaikkan sampai di angka berapa? Sampai di angka 9 lah, paling tidak sudah di angka 9. Gitu. Ya. Jadi angka 9 itu berarti mereka sudah siap untuk merencanakan ke depannya. Jadi bukan lagi bingung untuk memilih saya mau karir kemana gitu kan. Tapi mereka sudah siap, saya mau bekerja, berarti mereka sudah tahu bagaimana mereka membuat strategi untuk bekerja, apa saja yang mesti dipersiapkan gitu kan ya Bu Lutfi. Terus kemudian kalau mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka paling tidak sudah paham perguruan tinggi negeri yang akan mereka pilih atau perguruan tinggi swasta yang akan mereka pilih nantinya gitu. Atau misalnya yang ada yang memilih ingin berwirausaha ya Bu Lutfi, bagaimana mereka bisa mulai dari sekarang mereka mulai membangun minat mereka nih mau wirausaha nih mau ke arah mana gitu Bu Lutfi, seperti itu Bu Lutfi. Bagus sekali ya Bu Eka yang diharapkannya. Itu. Terus kemudian rencana apa yang Bu Eka rencanakan untuk membimbing mereka? Nah ini dia Bu Lutfi, karena di awal ini saya baru baru terjun di kelas 12 ya Bu Lutfi ya. Yang pertama karena memang di saya sudah ada guru juga yang pernah yang mengampu juga di kelas 12 untuk kegiatan layanan BK. Pertama saya paling kayaknya berkoordinasi kayak Bu Lutfi ya, berkoordinasi dengan guru BK yang satu lagi, rekan saya yang satu lagi, supaya nanti saya bisa belajar dari rekan saya gitu kan. Rekan saya ini kan sudah berapa tahun juga sudah diberikan tugas memberikan layanan di kelas 12 ya Bu Lutfi ya, sedangkan saya kan di kelas 10 nih dari awal saya bertugas di sekolah SMK PAS 9 itu sudah awal di kelas 10. Jadi kan ketika saya dikasih tugas ini mungkin agak sedikit apa yang mau saya lakukan gitu ya Bu, terkait dengan siswa yang kelas 12 ini. Tetapi saya masih ada nih satu teman rekan sejawat yang memang juga diberikan tugas di kelas 12. Jadi saya akan berkoordinasi, mungkin berkolaborasi bagaimana bisa menyusun program lah ya, program untuk siswa kelas 12 sih Bu Lutfi, seperti itu. Oh begitu, bagus sekali rencana Bu Eka, berarti Bu Eka ingin meningkatkan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat betul. gitu. Terus komitmen apa yang mau Bu Eka lakukan gitu? Apakah nanti akan melakukannya secara berturut-turut, berulang-ulang atau gimana? Sebetulnya Bu Lutfi dengan program yang mungkin nanti akan saya rencanakan dengan rekan sejawat itu secara berkelanjutan ya Bu Lutfi. Dimana sekarang sudah di awal pembelajaran, mau tidak mau kan saya sebagai guru BK di kelas 12 sudah memberikan materi layanan. Mungkin awalnya dalam bentuk layanan informasi seperti itu Bu Lutfi. Kemudian nantinya saya akan berikan layanan dalam bentuk kelompok maupun mungkin konseling individu gitu ya. Jadi lebih kepada situ nanti untuk bagaimana mereka bisa merencanakan atau memetakan apa yang sudah mereka pilih karir mereka. Oh begitu, baik. Baik Bu Eka, kalau seperti itu berarti nanti akan melakukannya secara berkelanjutan gitu ya. Kemudian Bu Eka, sekarang apakah ada yang ingin diceritakan lagi dari Bu Eka? Kayaknya sih dari tadi yang sudah kita obrolin nih Bu Lutfi, saya udah mulai ada sedikit pencerahan ya dengan
apa sih saya harus melaksanakan apa program, berdiskusi dengan rekan sejawat gitu ya terkait apa sih program-program yang harus dilakukan di kelas 12 sih itu Bu Lutfi gitu aja. Mungkin sudah sedikit ada jalan keluar lah solusi gitu untuk bagaimana saya bisa memberikan layanan BK di kelas 12 Bu Lutfi. Gitu. Oke, kalau begitu Bu Eka, terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Lutfi, sudah mau terima kasih bercerita. banyak. Terima kasih banyak Bu Iya. Lutfi. Sampai ketemu. Iya, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lutfia. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Alhamdulillah ya, tadi coaching sudah berjalan ya. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik dan lancar. Aduh, alhamdulillah. Ya, tadi saya sudah melihat ya proses coachingnya, dan saya ingin bertanya nih Bu Lutfia, boleh? Boleh Bapak. Iya. Indikator ketercapaian dari proses coaching tadi kira-kira apa aja Bu? Dari coaching yang sudah saya lakukan ya Pak, alhamdulillah sepertinya saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak, di mana saya sudah menanyakan tujuan indikasinya, terus rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur Tirta tersebut dengan alur Tirta tersebut saya dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya, dan coaching juga menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya gitu Pak. Wah, luar biasa Bu Lutfia. Ini sesuai dengan hasil pengamatan saya juga Ibu. Jadi Bu Lutfia tadi sudah mengikuti alur Tirta, ya hadir secara penuh, membuat pertanyaan berbobot, dan juga dapat merespon pertanyaan dengan baik sehingga coaching dapat mencari solusi dalam permasalahan yang dialaminya. Oh iya Bu Lutfia, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak, yaitu dengan cara yang lebih baik lagi dan lebih memahami proses-proses kita, sehingga kita nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi agar coachingnya pun nyaman untuk bercerita dengan kita dan coachingnya itu merasa terbuka gitu Pak. Ya, luar biasa Ibu. Ya, tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi. Mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa melaksanakan perbaikan-perbaikan ya ke arah lebih baik, dan kita juga dapat mencari solusi buat kita bersama dalam perbaikan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Iya Bapak. Ya. Terima kasih Bu Lutfia. Iya Bapak, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.